Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan activity 14 mengenai memperkenalkan novel melalui poster digital. Eh, yang pertama itu ada introduction, jadi kegiatan ini bisa dianggap sebagai kegiatan penutup yang digunakan setelah siswa membaca novel. Jadi siswa tersebut mengulas novel dengan membaca beberapa kutipan dan mendiskusikan pesan penulis, tema, dan bagian sastranya. Lalu mereka membuat poster digital dengan Canva. Untuk target language-nya yaitu targetnya bahasa Inggris, kemudian target language skills and area-nya ada reading, writing, speaking, and listening. Kemudian learner levels-nya itu intermediate level high school student. Untuk persiapan durasinya itu 50 menit. Nah, uh, tujuan kegiatannya, jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menganalisis dan menyajikan tema novel yang mereka baca serta makna kutipan yang dipilih. Untuk teknik persyaratan dan sumbernya itu minimal satu komputer untuk setiap kelompok. Mereka bisa menggunakan Canva, Google Dokumen, Google Scholar, dan Padlet. Prosedurnya itu yang pertama, eh, sebelum kegiatan ini, siswa itu diharapkan membaca buku. Misalnya, Chinua Achebe Things Fall Apart, atau Harry Potter. Kemudian yang kedua, guru mengulas pesan penulis dari buku tersebut dengan menyarankan konsep-konsep kunci dari buku tersebut. Misalnya keluarga, agama, penjajahan, tradisi, maskulinitas, bahasa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, guru memberikan 10 kutipan kepada siswa melalui Google Docs. Untuk Nah, ini untuk buku Harry Potter misalnya. Ini di Google Docs, guru mempersiapkan beberapa kutipan novelnya. Jadi siswa tersebut bisa memilih salah satu kutipan yang menurut mereka mewakili tema novel. Lalu yang keempat, siswa mendiskusikan penggunaan bahasa seperti metafora atau perangkat sastra yang digunakan. Ada makna kutipan dan dampaknya terhadap pembaca. Lalu yang kelima, guru mendemonstrasikan cara memanfaatkan Canva, menunjukkan proses pembuatan contoh poster. Nah, ini ada tampilan dari situs Canva, yaitu ini jika pertama kali siswa melihat tampilan Canva, ini di gambar yang pertama, kemudian selanjutnya siswa bisa memilih template mana yang akan mereka pilih, misalnya template presentasi. Setelah diklik template presentasi, akan muncul beberapa template pilihan. Siswa bisa memilih yang sesuai kreasi mereka. Kemudian dipilih salah satunya, ini untuk tampilan ini. Lalu siswa bisa mengedit mengedit template ini sesuai dengan uh, novel yang mereka pilih, misalnya Harry Potter. Kemudian ini tampilan untuk mengatur atau mengedit jika tulisannya terlalu besar bisa diatur lebih kecil. Jadi dari 45 menjadi 35 misalnya. Nah, ini kemudian tampilan setelah diedit. Setelah semua diedit, bisa diunduh. Ini tampilan untuk mengunduhnya, bisa dipilih diunduh. Lalu untuk mengunduhnya bisa
bisa disimpan melalui PDF atau JPG dan lain sebagainya. Setelah itu, ini gambar hasil dari editan sesuai kreasi masing-masing siswa. Kemudian setelah mereka menuliskan kutipan yang mereka pilih pada slide Canva, mereka bisa melihat poster kelompok lain dengan memberikan tanggapan di Padlet. Nah, ini tampilan Padlet. Ini tampilan pertama kali melihat Padlet. Mereka bisa memilih tampilannya seperti apa. Kemudian ini ada judul, ada uraian, ada icon, wallpaper. Misalnya judulnya poster. Lalu ini ada beberapa pilihan-pilihan lain. Misalnya mereka bisa mengatur komentar. Mereka bisa mengaktifkan komentar. Terus misalnya di bagian scroll ke bawah mereka bisa melihat ada reaksi. Jadi reaksi ini akan dilakukan oleh teman-teman yang lain. Misalnya pilih suka. Nah, jadi setelah ada komentar, ada reaksi, jadi siswa tersebut bisa mengunggah hasil poster yang mereka edit di Canva. Dari fitur tanda ini, create, mereka bisa publish di sini. Ini beberapa bisa diunggah dengan kamera, tautan, file misalnya, atau video, audio, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mereka bisa publikasikan di sini. Ini tampilan pertama kali saat loading. Nah, ini ketika sudah tampil bisa dipublikasikan. Nah, setelah berhasil dipublikasi, teman-teman yang lain bisa karena tadi sudah menerapkan like misalnya, nah jadi bisa di like, kemudian bisa menulis komentar di sini misalnya luar biasa, dan ini tampilan terakhirnya. Kemudian bisa ada lagi di sini tampilan beberapa, misalnya ada tambahkan postingan sebelumnya dan duplikasi postingan, transfer postingan, atur sebagai sampul. Jadi ini tampilan untuk mereka ketika setelah berdiskusi kira-kira mana hasil poster yang mereka buat itu bisa dikomentari oleh kelompok yang lain dan disukai. Kemudian setelah mereka merevisi poster berdasarkan masukan yang diberikan teman-teman atau guru juga, setelah semua selesai, siswa bisa memilih 3 poster terbaik. Jadi pemenang itu bisa menerima hadiah, misalnya permen atau pensil atau pulpen atau dan lain sebagainya. Nah, untuk pembenarannya ini jadi sastra itu memberi pelajar IFL contoh penggunaan bahasa otentik dalam konteks yang bermakna. Jadi sastra Inggris tidak menciptakan untuk pengajaran bahasa Inggris dan memilih konteks serta cerita. Mempelajari bahasa Inggris tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan membaca dan menulis peserta didik, tetapi juga keterampilan berbicara dan mendengarkan ketika mendiskusikan pendapat mereka tentang karya tersebut. Jadi peserta didik itu dapat mempelajari budaya bahasa sasaran dan menghubungkan karya sastra dengan isu-isu global terkini. Jadi mereka dapat membuat korelasi sosial dengan tokoh-tokoh dalam novel dan berpikir lebih kritis terhadap cerita dalam novel tersebut.
Terus, mereka juga bisa memiliki motivasi yang lebih tinggi ketika mereka mempelajari bahasa Inggris melalui literatur. Jadi, mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan saat membaca cerita melalui poster yang menyenangkan bagi mereka dan bermanfaat. Peserta didik juga bisa merefleksikan diri dengan mempelajari bahasa Inggris melalui sastra. Misalnya, mereka dapat belajar dari membaca bagaimana menghadapi tantangan dan bagaimana karakter melewati tantangan tersebut. Mereka juga bisa secara tidak langsung merasakan bagaimana kehidupan orang lain dengan membaca karya sastra. Nah, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.